Salam sang gitaris, saya Faye. Kali ini kita akan belajar mengenai power chord, rhythm, and palm mute. Walaupun pelajaran ini untuk pemula, tapi saya sarankan teman-teman yang sudah menengah atau intermediate atau sudah belajar tingkat lanjut mencoba menjelajah pelajaran ini karena inilah fundamen atau basic dari permainan gitar kita. Ya. Nah, video ini terdiri dari 6 sesi dan setiap sesinya diakhiri dengan latihan. Jadi sebelum teman-teman pindah ke sesi berikut, misalkan teman-teman mau masuk ke sesi kedua, teman-teman harus selesai dulu dengan latihan sesi pertama. Karena semakin ke sana tentu pelajaran akan semakin rumit dan agar kita paham pelajaran ini selanjutnya. Sebab itu makanya teman-teman pastikan belajar dari awal sampai tuntas pelajaran video tutorial ini, ya. Oke, dalam video juga saya menyertakan tabulasi untuk membantu teman-teman dalam belajar. Yuk, nggak berlama-lama, kita langsung saja masuk dalam materi. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu power chord and rhythm. Ya, saya akan jelaskan dulu apa itu power chord. Power chord adalah bentuk chord yang terdiri hanya root atau do, sol, dan do. Ya, jadi seperti bar chord tapi hanya bagian atasnya saja, bagian bass line-nya aja. Jadi terdiri dari do atau rootnya, nada utamanya, ya lalu sol, lalu berikutnya do yang lebih tinggi. Ya, dan seperti ini. Ya, sering disebut juga sebagai chord 5 dalam buku-buku gitar. Notasi gitar tentunya. Dalam beberapa hal, teman-teman juga mungkin bisa mainkan hanya 2 nada saja, ya. Yaitu hanya do sebagai rootnya, lalu sebagai sol. Ya, jadi seperti ini. Ya, boleh saja. Misalkan teman main, ya itu kan cuma 2. It's okay. Power chord seperti bar chord, dia sama lintasannya. Ya, ada lintasan 6. Ya. Sama ini G, ini A, ini B, dan selanjutnya. Demikian juga ini C, ini D, ini B. Ya. Lalu power chord juga bisa berbentuk open chord, seperti ini. Ya. Oke, ini A, mulai dari sini C, B, ya, jadi seperti ini. Ya, saya bunyikan 3 nada juga, A, lalu ini solnya, lalu ini do-nya, dengan 1 jari. Ya. Kenapa untuk open power chord ini saya menggunakan 1 jari sini, agar untuk nanti gunanya untuk bisa menghentikan suara atau untuk nada jeda atau rest. Ya, seperti itu. Demikian juga E. Oke. Lalu berikutnya, apa itu rhythm? Rhythm adalah pola teratur atau pola suara yang teratur untuk menentukan gaya musik tertentu. Ya, juga bisa menentukan irama dan birama. Oke, jadi kalau hari ini kita belajar tentang basic rhythm, berarti kita akan belajar basic dasar dari rhythm tersebut. Kenapa saya sebut basic rhythm? Karena kita akan belajar nilai not. Ya, jadi ada rhythm yang nilainya 4 ketuk. Ya, disebut whole atau not penuh. Misalkan seperti ini, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Lalu kita belajar juga half note atau 2 ketuk, tu, wa, tu, wa. Lalu not 1/4, 1 ketuk, tu, ga, pa, tu, wa. Kita juga belajar not 1/8, yaitu ada 2 nada dalam 1 ketuknya, 1, 2, 3, 4. Lalu belajar juga not 1/16, 4 hitungan dalam 1 ketukan. Jadi tua gapa, tua gapa, tua gapa. Oke. Untuk seluruh jenis nilai not tadi, kita semuanya menggunakan pick dengan arah ke bawah. Kecuali yang 1/16. Ya, misalkan yang 1/8, saya kasih contoh 1, 2, 3, 4, 1. Nah, kecuali waktu kita masuk ritme 1/16, karena ada 4 not dalam setiap hitungannya, setiap ketukannya. Jadi
jadi kita menggunakan up down, ya, down up, ya, lambang down itu seperti ini dan up seperti ini, ya. Nanti kita bisa lihat dalam tabulasinya. Jadi down up down up down up down up down. Oke. Nah, pastikan teman-teman posisi jari kita ada di sini, ya. Jadi tetap jari kita di sini, ya. Ya. Atau saya sarankan kita terbang tapi ada bagian yang menyentuh di sini. Kalau saya kelingking di sini ya, sebagai landasan, ya, agar nggak terlalu jauh. Karena kita bukan main strumming. Kalau main strumming ya kita lepas. Tapi ini kita main rhythm. Dalam konteks hari ini adalah belajar palm mute. Jadi kita harus di sini, ya, atau menempel di sini tanpa menyentuh senarnya. Oke, itu saran keras dari saya, ya. Oke, jadi contoh lambatnya seperti ini. Tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Masuk yang not setengah. Tu, wa, tu, wa, tu, wa. Masuk not yang seperempat. Berarti satu tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Lalu masuk yang ke seperdelapan. 1, 2, 3. Lalu berikutnya 1/16. Oke, itu penjelasannya. Silakan teman-teman ikuti latihannya yang pertama. Oke, berikutnya sesi yang kedua. Kita akan membahas ritme dan tanda istirahat. Ya, sama power chord, ritme dan tanda istirahat. Kenapa harus kita belajar tanda istirahat? Karena kita belajar seni menjedakan suara atau mematikan suara dalam gitar saat kita bermain ritme. Tidak mudah, makanya kita belajar. Oke, kalau untuk chord power chord yang seperti bar chord ini, ya, kayak yang dalam lintasan, itu mudah untuk mengistirahatkan. Istirahat itu berhenti misalkan, ya. Nah, itu berhenti, itu mudah karena kita tinggal mengangkat, ya, dia akan mati dengan sendirinya. Suaranya akan berhenti dengan sendirinya. Atau metode yang lain yang saya pakai adalah saya tutup dengan ini. Ya, saya tutup dengan ini. Dengan lembut tentunya, jangan di slap atau dipukul, tapi ya. Kalaupun digabung dua jauh lebih baik. Ya, ini diangkat, ini dimati. Misalkan, oke. Ya, kalau untuk yang open power chord, ya, misalkan E dan A. Ya, cara mengistirahatkan suaranya atau mematikan suaranya adalah dengan menutup senar tersebut. Jangan dipencet atau ditutup aja, dia akan mati. Ya, makanya kenapa bentuknya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan coba. Ya, lalu kita coba 3. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya sesuai dengan latihan yang akan kita latih berikut ini.
Oke, berikutnya adalah sesi yang ketiga, yaitu mengenai power chord, rhythm, dan progression. Ya, apa itu progression? Kita bergerak dengan menggunakan nggak cuma satu chord, tapi chord yang lain. Ya, kita akan memainkan hanya chord E, G, A, ya, C. Ya, dengan pola lintasan 6-nya E, G, pola lintasan 5-nya adalah A dan C. Ya, untuk prakteknya bisa di mana aja, cuman ini untuk latihan aja, biar ada opennya, biar ada juga yang tertutupnya. Ya, seperti itu. Yuk teman-teman, silakan berlatih di sesi ini dengan latihan berikut. Oke, kita masuk sesi yang keempat, yaitu palm mute. Apa itu palm mute? Palm mute adalah sebuah ilmu meredam suara, ya, dengan cara menempelkan telapak tangan kita bagian sini, ya, bagian sisi telapak tangan kita ditaruh di sini dan agak mendekati ke senar. Jadi kalau misalnya ini belum diredam, dia akan. Nah, jangan terlalu ke sini, ya, dikit sedikit aja, ya, agar menimbulkan suara seperti ini. Ya, kalau orang di sini nyebutnya depth, saya nggak tahu ya di tempat teman-teman. Untuk not yang lain, kita mainnya downstroke. Ya, khusus untuk not seper-16 menggunakan alternate picking, down up down up down up down up. Ya, jadi seperti ini. Oke, sekian info saja. Kalau teman-teman menggunakan pick, saya membaginya untuk ke bawah itu adalah sisi bagian kiri. Ya, ini kiri, ini kanan. Ya, di bagian kiri, bagian kanan. Ya, jadi untuk ke bawah itu pakai yang bagian kiri. Ya, untuk up bagian atas. Ya, jadi bukan tidak lurus, ya, tapi kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Ya. Ya, agar stabil dan kita bisa main cepat. Ya. Oke, silakan teman-teman berlatih untuk sesi ini di latihan yang keempat. Oke, kita masuk sekarang di sesi yang kelima, yaitu perpaduan antara power chord dan palm mute. Kita coba misalkan. Oke. Nah, di sini yang penting adalah teman-teman coba perhatikan baik. Di sini yang paling penting, yang sangat penting perlu diperhatikan adalah saat main power chord, tangan kita tentunya terbuka. Tidak di mute. Waktu mute, kita tutup. Nah, jadi ada istilah saya buka tutup. Ya, pernah saya bagikan di video yang lain, teman-teman bertanya, apa sih Kak buka tutup? Seperti ini. Saat kita mainkan power chord, kita buka. Ya, buka itu maksudnya kita tidak menempel di senar, ya, jari ini.
Ya, kita buka, biarkan dia tidak hambat senar-senarnya. Lalu untuk palm, tentu kita untuk mute, kita palm mute. Ya, jadi open, tutup, open, tutup, open, mute, open, mute. Oke. Ya, 1/16 atau 4 note dalam setiap ketukannya karena dia up down. Makanya saya padukan antara 5 not terbuka, tua, dapat, mat, sisanya mute. Berarti dalam kondisi mute udah ke atas. Ulangi ya, ini down, up, down, up, down. Saya kasih sebut 5 tadi, tua, dapat, mat, 5 terbuka. Lalu not berikutnya tertutup, tapi udah up. Jadi, saya mainkan lambat ya, tua, dapat, mat, mute. Oke. 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 Teman-teman melatih terus sampai lancar ya, karena ini sistem buka tutup ini sangat menentukan kerapihan kita dan membedakan mana power chord yang diaksen dan tidak. Ya, misalkan ada lagu nih. Oke, itu perkawinan antara power chord dan palm mute. Ya, silakan berlatih, pastikan sukseskan latihan yang ini, baru teman-teman boleh masuk ke sesi yang terakhir, yaitu yang ke-6. Oke, selamat berlatih di latihan yang ke-5. Oke, sekarang masuk sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ke-6 ya. Jadi seperti latihan yang ke-5, cuman bedanya adalah kita ada progresi chordnya ya. Misalkan saya main misalnya Oke. Jadi ada progress chordnya. Demikian juga yang 1/16. Sekarang main lambat. Oke. Perhatikan buka tutupnya. Oke, kalau teman-teman sudah menguasai 6 sesi ini, berarti teman-teman lulus untuk bagian dasar ya. Jadi teman-teman nanti kita akan belajar pola ritme yang lebih krusial dan lebih rumit ya. Dan itu akan disebut riff. Selamat berlatih di latihan yang ke-6, sekaligus saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, dan selamat berlatih, tetap semangat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk menantikan video berikutnya. Silahkan share ke teman-teman ya, jangan lupa kasih like video ini kalau teman-teman menyukai video ini. Oke, selamat berlatih, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sang gitaris.